Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Mokodongan dari kelas PAI 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh maslahah mursalah beserta dengan penjelasannya. Nah, yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu maslahah mursalah adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama atau kemaslahatan bersama, atau dengan definisi lain, maslahah mursalah adalah mencari kebaikan atau manfaat dan menjauhi kemudaratan. Adapun contoh dari maslahah mursalah yang pertama yaitu misalkan ada 4 orang pemuda, sebut saja si A, si B, dan si C, yang sedang berada dalam sebuah kapal di tengah laut, yang mana kapal tersebut milik si D. Tentunya di dalam kapal tersebut banyak barang-barang si D. Kemudian pada suatu ketika ada gelombang yang besar yang mengharuskan mereka untuk mengurangi beban pada kapal tersebut. Maka mereka semua sepakat untuk membuang sebagian barang-barang si D ke laut demi kemaslahatan bersama agar kapal tersebut tidak tenggelam. Contoh yang kedua, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah tidak ada nas untuk melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar telah bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena untuk kemaslahatan umat, yang mana saat itu banyak para sahabat menghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Dan contoh yang ketiga yaitu sebuah perumpamaan melainkan fakta yang ada di sekitar kita tentang pasal yang mengatur tentang pernikahan, bahwasannya demi terjaminnya ketertiban tiap-tiap pernikahan, maka setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan ini meskipun secara harfiah tidak diatur dalam nas syar'i dan tidak pula dijumpai nas yang melarangnya, tetapi ketentuan itu memberikan dampak yang positif bagi umat manusia. Ini jelas keharusan mencatatkan nikah ini untuk bertentangan dengan tujuan umum pembentukan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak didasarkan pada nas-nas tertentu, maka dasarnya adalah maslahah mursalah. Contoh yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan tentang batas umur menikah, seperti halnya pencatatan nikah Islam juga tidak mengatur secara harfiah batasan umur untuk boleh melakukan pernikahan. Namun, demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang bahagia, pernikahan boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai umur dewasa, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yang secara lahiriah mereka itu sudah matang jiwa dan raganya. Kemudian aturan tentang perundang-undangan mengenai poligami dan yang berkaitan dengan itu, yang secara keseluruhan merupakan asas mempersulit poligami demi kemaslahatan keluarga, agar tidak begitu saja para suami menelantarkan para istri dan anak-anak mereka. Contoh yang kelima yaitu penetapan riba pada bunga bank serta dikeluarkannya fatwa oleh para ulama tentang berbagai hal, misalnya label halal dalam kemasan makanan, sertifikat halal, menetapkan jatuhnya talak 3 dengan sekali ucap, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara, dan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.